Oh ya, terima kasih. Ada orang meninggal, seorang ayah meninggal, punya istri dan punya anak. Otomatis anaknya yatim karena anaknya belum balik, cilik-cilik meneh. Nah, karena definisi yatim, pengertian yatim itu alladzi mata abuhu qoblal buluk, yang bapaknya mati sebelum balik. Lalu kemudian karena mengikuti tradisi, lalu membuat acara, digedhekke, dibelehke wedhus apa? Oh, sapi. Nah, dibelehke wedhus terus dibelehke sapi, dibuat acara 7 hari 7 malam. Nah, apakah boleh? Apakah makan harta anak yatim? Ya, ini termasuk memakan harta anak yatim. Maka di dalamnya anak tolibin itu hal yang semacam ini termasuk perkara yang dilarang. Maka kalau dalam masalah ini kita perlu berhati-hati. Kalau kita memang melihat orang yang yatim, orang fakir, ya, mestinya kita harus memahami tradisi mana yang boleh dan mana yang tidak. Dalam pandangan HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, tentang masalah tradisi itu terbagi menjadi 3. Satu, itu tradisi di jilid 3 kalau tidak salah, di HPT jilid 3. Satu itu yang selaras dengan tuntunan agama. Ini boleh dilanjut. Contoh gotong royong, sambatan, rundo, itu semua selaras dengan tuntunan agama kita. Tegur sapa, maka ini termasuk bagian dari tradisi yang selaras dengan tuntunan agama. Silahkan dilanjutkan. Yang kedua, jika tradisi tersebut bisa diperbaiki, maka boleh tradisi itu diperbaiki. Nah, jadi tradisinya ada bagian yang di situ menyimpang, tapi bisa diperbaiki, maka bisa diperbaiki. Maka silahkan diperbaiki. Contohnya apa ini? Cara memperlakukan baju Jawa atau pusaka Jawa misalnya. Kalau bisa diperbaiki, kemudian ada misalnya himbauan dari pemerintah atau apa untuk menggunakan benda pusaka seperti keris atau baju Jawa, surjan, kalau bisa diperbaiki, artinya sikapnya itu benar bahwa ini adalah benda peninggalan budaya. Boleh enggak kalau kita pakai keris? Boleh, dengan catatan tadi persepsinya diperbaiki. Jangan sampai kemudian pakai keris persepsinya tambah ganteng. Nah, banyak cewek yang atau banyak cowok yang menganggap dirinya hebat misalnya. Nah, ini persepsinya harus diperbaiki. Meskipun saya secara pribadi kalau akidahnya belum kuat, tidak usah. Bisa jadi kita tidak apa-apa, tapi keluarga kita. Nah, jangan-jangan ketika putranya nyimpen keris di lemari, lalu ibunya kalau liwat derek langkung mbah gitu kan. Nah, ini kan bahaya. Nah, maka kalau akidah keluarga kita belum kuat, jangan. Maka harus diperbaiki dulu persepsinya. Nah, kalau tidak diperbaiki, bisa jadi kita persepsinya benar, ini adalah benda yang bernilai seni tinggi, ini adalah benda peninggalan budaya. Tapi ternyata simbah kita tauhidnya belum benar, setiap lewat situ derek langkung mbah. Begitu kemudian dirinya sakit, kemudian masih ke situ ditaboki, kula mboten. Lah ini kan bahaya. Yang ketiga, jika tradisi tersebut bertentangan dengan tuntunan agama, tinggalkan. Seperti tadi, tumbal untuk makhluk gaib. Tinggalkan karena bertentangan dengan tuntunan agama. Baik, intinya bahwa tradisi yang semacam tadi sudah bapaknya meninggal, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, kambingnya ikut disembelih. Jadi sapi-sapi ini ya, maka ini jelas tradisi yang tidak selaras dengan tuntunan agama. Zalim, memakan harta anak yatim.